Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan rencana penelitian ekonomi syariah. Yang pertama, judul atau tema yang kami ambil adalah analisis masalah produk pembiayaan mudharabah serta solusinya. Yang kedua, latar belakang dari penelitian ini adalah minimnya pemanfaatan produk pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Perlu kita ketahui bahwa pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk dari bank syariah yang dirancang sebagai suatu sistem kerjasama dengan prinsip bagi hasil sebagai dasar dalam operasionalnya. Namun masalah yang muncul adalah bahwa produk pembiayaan mudharabah memerlukan kejujuran dalam penerapannya. Yang demikian ini membuat produk mudharabah ini menjadi sulit untuk dikontrol. Jadi nasabah lebih mengetahui proses dan proses dan penerapan bagi hasil daripada bank syariah itu sendiri. Jadi hal yang demikian ini akan menimbulkan masalah-masalah dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu, kami akan meneliti tentang masalah-masalah serta solusinya yang terjadi pada produk pembiayaan mudharabah. Kemudian yang ketiga, teori-teori yang terkait dengan produk pembiayaan mudharabah diantaranya dikemukakan oleh Antonio tahun 2001 mengemukakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak, di mana pihak pertama yaitu shahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak kedua atau pihak lainnya menjadi pengelola. Lalu keuntungan dari usaha atau kerjasama mudharabah itu dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh shahibul mal atau pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Nah, seandainya kerugian itu diakibatkan oleh karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, hal ini juga sesuai dengan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/MUI/Romawi 4/2000 bahwa lembaga keuangan syariah atau LKS boleh menyalurkan dananya kepada pihak lainnya dalam akad mudharabah. Yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu shahibul mal atau LKS menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua yaitu mudharib atau nasabah bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan. Kemudian yang
yang keempat, rumusan masalah. Yang pertama, mengapa pembiayaan mudharabah belum menjadi unggulan di perbankan syariah. Yang kedua, apa saja upaya yang mungkin dilakukan untuk mendorong pembiayaan mudharabah menjadi core bisnis perbankan syariah. Kemudian yang kelima, untuk mengurangi resiko, untuk mengurangi resiko-resiko akibat asimetri informasi, karena menurut para pakar ekonomi syariah, salah satu faktor yang menyebabkan minimnya pemanfaatan produk pembiayaan mudharabah ini adalah rentan atau syarat akan terjadinya asimetri informasi. Seperti tadi saya sampaikan, bahasanya pihak pengelola, yaitu mudharib atau nasabah, lebih mengetahui tentang proses atau penerapan dan juga bagi hasil daripada pihak bank atau pihak sohibul mal atau pemilik modal. Maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib, seperti yang digunakan oleh Muhammad tahun 2008, mengatakan bahwa dalam kontrak mudharabah ternyata mudharib melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka mudharib akan menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, sohibul mal harus dapat membuat aturan-aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan mudharib melakukan tindakan yang merugikan sohibul mal. Di kontrak mudharabah dalam pembiayaan perbankan syariah merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya asimetri informasi di dalam hubungan antara prinsipal, yaitu sohibul mal, dan agent, yaitu mudharib. Kemudian yang keenam, metode penelitian. Kami akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Karena kenapa? Perlu diketahui bahwa ilmu ekonomi syariah ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dalam ruang lingkup ilmu ekonomi dan ruang lingkup ilmu agama Islam, khususnya fikih muamalah al-maliyah. Maka dari itu kami akan menggunakan metode atau pendekatan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir, tempat penelitian ini akan kami lakukan di salah satu lembaga keuangan syariah, yaitu BMT Muamalat, KSBPS BMT Muamalat di Kabupaten Karanganyar. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.